Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, masih jelas diingatan kita semua bahwa pada tanggal 7 Juli tahun 2022 yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Meskipun undang-undang tersebut mengalami penundaan karena berbagai hal, diantaranya munculnya berbagai protes dari elemen masyarakat. Lalu apa yang menarik dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan? Yuk kita ikuti paparan dari Pak Masudi selaku Ketua STIH Litigasi sewaktu menjadi narasumber di Inspektur Wilayah 5 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, salam berbahagia kita semuanya. Yang terhormat Bapak Inspektur Wilayah 5, Bapak Marasi PCP SHMH, rekan-rekan para aparat sipil negara dalam jajaran Inspektorat Jenderal Kemenkumham, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini saya bisa bertatap muka dengan sebagian aparat sipil negara di Inspektorat Jenderal ini, baik melalui tatap muka langsung maupun melalui daring ya Pak, untuk mengisi materi terkait dengan program kegiatan aktif belajar plus dalam bentuk pelatihan kantor sendiri. Saudara sekalian, tema yang diberikan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian hak tahanan hak napi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Kita mulai saja nih yang slide pertama ini mengenai pengawasan ini. Tolong Pak, pasal 88 yang kemarin dibikin. Saudara sekalian, Undang-Undang 22 tahun 22 ini terdiri dari 99 pasal. Undang-undang ini memang dirancang sedemikian rupa sehingga salah satu diantaranya adalah agar bisa menonaktifkan ya PP 99 tahun 2013. Undang-undang ini sangat berbeda dengan Undang-Undang 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Mungkin definisinya akan sama ya, akan sedikit berbeda, tetapi materi kandungannya itu banyak sekali yang berbeda. Sehingga pola pengawasan terhadap pemasyarakatan, instrumen yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal pun harus berbeda. Ya, harus berbeda. Tidak seperti dulu. Nah ini, saya mulai dari fungsi pengawasan dulu Pak, karena sesuai dengan tugas Bapak Ibu. Yang diawasi bukan hanya sekedar hak napi, itu hak napi itu sebagian kecil dari Undang-Undang 22. Mengapa saya katakan bahwa instrumen Inspektorat Jenderal ketika melakukan pengawasan terhadap pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan itu harus berubah dari pengawasan yang selama ini dilaksanakan secara rutin, karena memang fungsinya sudah berubah. Fungsi pemasyarakatan, pelaksanaan fungsinya sudah tidak lagi seperti dulu. Kita tahu bahwa Inspektorat adalah mengawasi semua fungsi Kementerian Hukum HAM. Fungsi pemasyarakatan, fungsi keimigrasian, fungsi hak asasi manusia, fungsi administrasi, fungsi pembinaan sumber daya manusia, fungsi administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan lain sebagainya, termasuk pemasyarakatan. Itu adalah tugas dari para Inspektorat Jenderal, melaksanakan fungsi, semua fungsi, pengawasan semua fungsi yang ada di Kementerian Hukum HAM, baik di UPT, di kantor yang vertikal di tingkat kanwil maupun di tingkat pusat. Nah, terkait dengan pemasyarakatan, pengawasan menurut pasal 88 Undang-Undang Nomor 22
Pengawasan pemasyarakatan sekarang itu terbagi dua. Satu, pengawasan internal, yang dua, pengawasan eksternal. Ini muatannya di Undang-Undang 22 ini. Pengawasan internal adalah pengawasan melaksanakan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga menteri. Jadi pengawasan internal terhadap pemasyarakatan dilaksanakan oleh kementerian, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal. Sedangkan pengawasan eksternal, pengawasan eksternal dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dilakukan oleh komisi di kewakilan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang menangani bidang hukum. Jadi pengawasan internal kita, Bapak-bapak sekalian, mengawasi pemasyarakatan itu secara internal. Kita tahu pengawasan internal itu BPKP, itu pengawasan internal. Inspektorat adalah pengawasan internal. BPK itu pengawasan eksternal. Khusus pemasyarakatan, pengawas eksternal adalah sebuah komisi yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, komisi hukum, di mana komisi 3. Nah, tentu ini akan menjadi hal yang berbeda. Lalu apa yang diawasi oleh komisi 3 melalui tim pengawas eksternal? Di dalam melaksanakan pengawasan eksternal tersebut, komisi membentuk tim pengawas. Ya, itu aja dulu. Jadi nanti akan ada komisi pengawas pemasyarakatan menurut Undang-Undang 22. Nanti komisi pemasyarakatan ini membentuk tim pengawas eksternal. Lalu di mana nanti pembagian tugasnya nih Bapak dengan tim eksternal ini? Gitu. Bapak sebagai tim internal yang nantinya akan mengawasi kegiatan secara rutin, ya, mengenai fungsi-fungsi, mengenai hak-hak, mengenai aspek-aspek lain segala macam yang nanti akan saya jelaskan. Sedangkan pengawas eksternal itu mengawasi kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan masyarakatan. Contoh yang sekarang ini, kebijakan menteri mengeluarkan surat keputusan tentang asimilasi COVID. Menurut ketentuan asimilasi adalah keluar pagi, malam balik. Yaitu kegiatan ekstramural yang dilaksanakan oleh pihak lapas, pagi keluar, sore kembali. Tapi dengan kebijakan yang sekarang, ada orang yang setengah masa pidana dikeluarkan pagi, terus di rumah, namanya asimilasi di rumah. Di dalam sistem pemasyarakatan, asimilasi di rumah tidak dikenal. Itu. Sehingga asimilasi COVID ini adalah suatu kebijakan dalam rangka kedaruratan. Tentu ada batas maksimalnya sampai kapan, dan itu tidak permanen karena itu tidak diatur di dalam ketentuan undang-undang pemasyarakatan yang lama maupun yang baru, bahwa asimilasi itu pagi keluar, sore balik. Nah, nantinya DPR itu mengawasi terkait dengan kebijakan seperti itu. Pemasyarakatan itu bukan hanya pelaksanaan penerimaan dan lain sebagainya, tetapi juga termasuk nanti pengawas eksternal mengawasi tentang bagaimana dengan program pembinaan SDM pemasyarakatan. Bagaimana bentuk pembinaan SDM pemasyarakatan? Kebijakannya seperti apa? Ini nanti juga diawasi oleh DPR dan komisi eksternal. Termasuk bagaimana pengawasan terhadap pemasyarakatan oleh unit internal. Apakah sudah benar nih cara mengawasi pemasyarakatan ini? Objek yang diawasi ini menjadi objek pengawasan dari pengawas eksternal. Terkait nanti bagaimana kebijakan keuangan. Karena di pemasyarakatan itu adalah suatu unit
yang memerlukan kebutuhan biaya yang besar. Karena untuk kebutuhan akomodasi narapidana dan tahanan, anak dan wanita, itu kalau satu hari satu orang 18.000, dengan satu orang 18.000 biaya makan sehari semalam. Kalau jumlah penghuni LP sekarang 300.000, itu kira-kira ada berapa ratus juta, ada berapa miliar biaya. Itu harus diperhatikan, termasuk alokasi anggaran yang diberikan oleh kementerian terhadap pemasyarakatan, itu menjadi pengawasan juga. Pengawasan terhadap pola mutasi dan pengembangan karir pejabat pemasyarakatan. Jangan sampai mutasi pejabat pemasyarakatan timbul tebang pilih. Ada orang-orang tertentu saja yang mutasi. Setiap SK terbit namanya ada, setiap SK baru namanya ada. Mutasinya lompat-lompat, mutasinya berdasarkan KKN misalkan. Itu juga termasuk objek pengawasan dari pengawas eksternal. Lalu bagaimana bentuk teknis pengawasannya? Kalau pengawas internal adalah melakukan pengawasan internal, lalu dilaporkan kepada Inspektur Jenderal merekomendasikan kepada pejabat-pejabat terhadap temuan-temuan dalam pengawasan internal. Tetapi ketika pengawas eksternal nanti, dia perpanjangan dari komisi. Dia melakukan pengawasan, menemukan temuan, lalu dilaporkan kepada Ketua Komisi 3, lalu Komisi 3 merekomendasikan kepada pejabat Kementerian Hukum HAM dan disampaikan pada saat rapat dengan pendapat. Itulah perbedaan yang nanti akan muncul ketika terjadi pengawasan eksternal. Sampai hari ini pengawas eksternal belum dibentuk. Supaya kita tahu saja bahwa ternyata di Undang-Undang Pemasyarakatan itu mengatur tentang pengawasan eksternal. Itu dulu yang menjadi pembukaan saya terkait dengan pengawasan, bahwa untuk tahun 2024 ini sebenarnya kita sudah harus 2023 ini sudah harus terbentuk komisi pengawas internal pemasyarakatan. Ketika pengawas internal pemasyarakatan belum terbentuk, nggak apa-apa, pengawas internal tetap berjalan sebagaimana yang sudah berjalan, tentang objek sasarannya harus mengalami perubahan. Baik, Bapak sekalian. Lalu kalau saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan tema yang sini tentang hak dan arti. Tetapi sebelumnya saya akan memulai dulu dari Undang-Undang Pemasyarakatan. Boleh kita mulai dari pasal 1 dulu, Pak. Definisinya masih sama. Pasal 1 adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang pemasyarakatan. Nah, objeknya ada berbeda sini. Kalau Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 2022 itu tahanan belum masuk. Di Undang-Undang Nomor 22 ini undang-undang sudah masuk. Tahanan sudah masuk. Jadi sekarang tahanan sudah resmi, sudah sah menjadi bagian daripada sistem pemasyarakatan. Diatur. Meskipun tahanan banyak diatur itu KUHP, tapi untuk Undang-Undang Pemasyarakatan juga mengatur mengenai tahanan. Tahanan, anak, dan warga binaan. Warga binaan itu tentu narapidana. Ya. Yang kedua, sistem pemasyarakatan suatu tatanan. Ya. Sistem pemasyarakatan itu satu tatanan. Untuk mengetahui definisi ini belum tentu petugas pemasyarakatan semuanya paham. Ya. Tak hanya sistem pemasyarakatan, belum tentu. Jadi kita harus memasyarakatkan ini dengan sebaik-baiknya. Tatanan mengenai arah, mengenai batas, serta mengenai metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Ini beda sedikit sekali dengan definisi yang diatur di undang-undang yang lama. Lanjut. Nah, ada 3 hal penting. Ya. Pemasyarakatan diselenggarakan itu yang pertama adalah memberikan jaminan perlindungan hak. Memberikan jaminan perlindungan hak terhadap hak tahanan dan anak. Jaminan perlindungan hak anak dan hak tahanan itu menjadi salah satu tujuan utama. Jadi ketika Bapak mendengar ada anak yang tiba-tiba masuk
masuk berapa hari, berapa bulan, tiba-tiba dia mengalami tindakan kekerasan dan meninggal dunia. Ini perbuatan yang sudah melanggar daripada tujuan sistem masyarakat yang pertama. Ini berat, Pak. Berat ini. Jadi di situ bisa dikenakan saudara telah membiarkan terjadinya tindakan kekerasan sehingga tidak memenuhi syarat, tidak mentaati tujuan pertama dari sistem masyarakatan. Kepada yang bersangkutan wajib dan layak dikenakan hukuman sipil. Itu bisa untuk dikenakan sebagai salah satu alasan untuk menaikkan sanksi. Perlindungan anak dan tahanan ini menjadi materi utama ini. Yang kedua, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian. Tujuan daripada pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas manusia, baik kepribadiannya maupun kemandiriannya. Perlindungan anak tahanan, dua, meningkatkan kualitas kepribadiannya dan kemandiriannya untuk dengan tujuan untuk tidak melanggar hukum lagi, menyadari kesalahannya, aktif dalam itu sudah embel-embel berikutnya. Tetapi yang jelas adalah satu, mengadakan perlindungan hukum anak dan tahanan, kedua, meningkatkan kualitas. Ketika seorang narapidana di dalam lapas ternyata kualitasnya tidak meningkat, berarti lapas itu belum bisa mencapai tujuan didirikannya lapas berdasarkan sistem masyarakatan. Karena peningkatan kualitas kepribadian kemandirian itu salah satu indikator daripada keberhasilan sistem masyarakat. Yang ketiga adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Maksudnya gini, ketika orang ditangkap, dimasukkan ke dalam lapas, maka masyarakat terlindungi dari diulanginya kejahatan. Ya Pak ya. Tetapi kalau ketika kejahatan orang yang ditangkap di dalam lapas, lalu oleh kepala lapas dikeluarkan secara tidak sah, di luar membuat kejahatan lagi, berarti lapas itu, organisasi itu tidak memperhatikan, tidak memenuhi dari sasaran yang ketiga. Anda tidak melaksanakan tugas untuk pencapaian tujuan ketiga, jadi dilaksanakan sistem pemasyarakatan. Itu. Atas syarat tersebut, maka pimpinan unit itu dipandang tidak layak. Ya kan Pak ya? Jelas itu sasarannya itu. Kalau kita jalankan mudah gitu. Tapi gini, untuk memahami seperti ini teman-teman kita di AP belum tentu mereka. Kalau ditanya misalkan coba sebutkan salah satu tujuan masyarakatan, pasti kemana-mana jawabannya sebagaimana apa yang ada di negara sendiri, tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam undang-undang. Lanjut Pak. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Moderator nih, Inspektorat Milenial, ya Pak. Asas ini penting. Ketika suatu organisasi tidak melaksanakan asas dan timbul dampak, maka dampak itu akan dapat dijadikan alasan Anda menjalankan tugas tidak sesuai dengan asas satu, pengayoman. Pengayoman itu mengayomi napi yang di dalam jantangan anak, melindungi hak dan melindungi hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas hidup. Itu adalah asas pengayoman dan melindungi masyarakat dari diulanginya kejahatan. Jadi tidak melakukan asas yang pertama itu bisa menjadikan alasan untuk diberikan sanksi. Itu. Asas yang kedua, non diskriminatif. Nah ini yang sering muncul dalam pengaduan-pengaduan yang saudara terima sebagai aparat yang tugas di masyarakatan ini. Tetapi banyak laporan tapi susah dibuktikan. Terjadinya perlakuan istimewa, temannya masuk kamar tidak kamar, temannya dan segala macam lah. Diskriminatif. Ada sel mewah, ada sel setengah mewah, ada. Itu adalah satu tindakan diskriminatif.
Ketika ada perlakuan diskriminatif, maka itu bisa dijadikan alasan Anda tidak melaksanakan tugas sesuai dengan pasal 3 ayat 2 tentang asas non-diskriminasi. Tidak boleh membeda-bedakan. Semua narapidana punya hak yang sama. Sehingga ketika seorang terpidana kasus tertentu untuk mendapatkan remisi berbeda satu dengan yang lainnya, syaratnya itu termasuk tindakan diskriminasi. Ya. Tindakan diskriminasi. Asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan ini adalah menjaga harkat dan martabat manusia. Contoh gitu, yang sering terjadi, bapak-bapak mungkin sering juga mendengar di pengaduan tahanan baru datang suruh jalan kodok, lalu dimasukkan blok pengasihan berbulan-bulan tanpa ada jelasan, lalu diperlakukan dicukur dengan seenaknya, lalu dipermalukan di depan umum, ketika diambil sidik jarinya, lalu yang masih hitam di muka ditempel-tempel di muka, lalu difoto, dijadikan lelucon lah gitu. Itu adalah mengabaikan harkat dan martabat manusia. Ketika ada pengaduan, bapak periksa dan terbukti, maka bisa dijelaskan bahwa yang bersangkutan melaksanakan tugas tidak sesuai dengan asas kemasyarakatan yang ketiga, yaitu kemanusiaan, yang dalam penjelasannya tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. Gotong royong, kebersamaan, kemandirian dan seterusnya, proporsional. Ini proporsionalitas, ya, antara hak dan kewajiban mereka perlakuannya. Dan yang ke-G ini adalah asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita. Orang dirampas kemerdekaan dan menjalani pidana di dalam lapas adalah orang yang sedang menderita. Penderitaannya berupa perampasan hak, perampasan kemerdekaan. Berat sekali bagi orang yang tidak pernah dihukum dan memang bukan layaknya untuk dihukum, dan memang dia biasanya hidup dalam strata sosial yang bagus, lalu masuk ke dalam lapas, itu hukumannya luar biasa itu, Pak. Mendapatkan udara bersih saja susah, misalkan, karena penghuninya begitu banyak. Tahun 2010 atau 2012 saya di Sumatera Utara, itu ada rutan yang terpadat di dunia, namanya rutan Labuan Deli. Rutannya kecil, itu bau orang, itu saya nggak tahan, bau orang. Jadi ada blower yang menghisap udara luar, buang keluar, blower gede itu. Kalau dia diturunkan ke lapangan, di lapangan bawah untuk pengarahan gitu, telapak kakinya berjajarnya nggak cukup. Satu lapangan kalau kakinya berdiri bersama, tempat kaki itu nggak cukup, karena lebar kaki ini kalau dikumpulin lebih lebar daripada lapangan dan lain sebagainya. Jadi ketika satu orang di kamar itu batuk, maka satu kamar akan batuk. Ketika satu kamar batuk, satu blok akan batuk. Pilek semua, sakit mata semua. Jadi sakit seragam di dalam AFB itu. Sekarang nggak tahu nih, sekarang sudah naik menjadi rutan kelas 1. Penghuni sekarang udah tentu jauh berbeda dengan dulu. Fasilitas huniannya masih berkembang tapi tidak mampu mengikuti pertumbuhan penghuni. Tentu terjadi hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan. Tidur, istirahat dengan tenang itu Pak, kebutuhan pokok. Saudara kalau nggak bisa tidur semalam itu digantinya 2 hari belum tentu bisa. Kalau mereka tidurnya luar biasa. Ya. Lanjut. Jadi asas-asas ini penting untuk diketahui. Kalau bapak-bapak ke daerah meriksa lapas ya, karena coba sekali-kali tanyakan lah sama pejabatnya atau sama
ininya, sama kasihnya atau sama kalapasnya. Pak, tolong Pak, kalau asas masyarakatan itu apa ya gitu? Coba, boleh dites sekali-sekali tanyakan. Ada berapa asas? Maksudnya asas ini apa Pak ya kan gitu? Kita lihat saja di sana. Lanjut. Ini yang berbeda, ya. Kalau dulu udah lama pemasyarakatan itu fungsinya lapas melaksanaan pembinaan narapidana anak didik, rutan melaksanakan perawatan tahanan, Bapas melaksanakan pembimbingan klien, Rubasan mengelola benda sitaan negara. Itu dulu fungsinya itu, pembinaan napi, perawatan tahanan, bimbingan klien, pengelolaan pasar. Sekarang fungsinya udah beda nih Pak. Ini meliputi fungsi pelayanan, fungsi pembinaan, fungsi bimbingan kemasyarakatan, fungsi perawatan, fungsi pengamanan, dan fungsi pengamatan. Ini. Kalau F itu berarti 6 ya, ada 6 fungsi Pak. Ini masing-masing 6 fungsi ini harus punya indikator apa bukan mempunyai instrumen pengawasan tersendiri. Bagaimana Bapak melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan? Ini harus ada instrumennya nih. Jadi kalau pemeriksaan masih berkisar berapa isi LP, laki-laki perempuan, B1, B2, B3, berapa yang keluar, berapa kedapatan kondisi, berapa yang asimilasi, berapa yang lari tahun itu, berapa yang sakit, itu udah pertanyaannya sudah dari dulu seperti itu hanya menghimpun data. Itu sudah nggak nyambung lagi sudah, karena itu hanya pengumpulan angka, itu tanpa diperiksa pun mereka bisa ngirim datanya ke kita. Instrumen-instrumennya itu sudah harus berbeda, Bapak menyesuaikan fungsinya. Fungsi pelayanan seperti apa? Indikatornya apa saja? Fungsi pembinaan itu seperti apa? Fungsi bimbingan masyarakat seperti apa? Perawatan seperti apa? Komponennya, fungsi pengamanan seperti apa, dan pengamatan itu seperti apa? Itu semua diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang 22. Untuk itu kami mohon kiranya Bapak yang mengawasi, Bapak harus menguasai semua undang-undang yang berlaku di Kementerian Hukum HAM, Undang-Undang KI. Saya nggak tahu model kalau wilayah apa satu orang editor itu mengawasi tentang KI, AHU, atau tentang HAM, atau tentang pemasyarakatan, tentang imigrasi, atau setiap auditor itu semuanya. Kalau dulu saya waktu di inspektur pemasyarakatan khusus hanya pemasyarakatan aja, baik kejadian umum khusus, ya saya khusus pemasyarakatan, berlaku dari Sabang sampai Merauke. Yang inspektur imigrasi Pak Dani, karena saya dilantik dengan Pak Dani itu bareng oleh Pak Rekso almarhum. Beliau inspektur imigrasi, saya inspektur masyarakatan, dilantik bareng. Beliau memeriksa imigrasi, saya memeriksa masyarakatan. Meskipun saya datang ke daerah, tetapi imigrasi ada sesuatu, untuk inspektur masyarakat nggak ada urusan. Inspektur imigrasi pun demikian, ketika ke daerah masyarakatan ada ribut, ya urusan dia, itu urusannya Pak Inspektur Masyarakatan. Kalau sekarang bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan supaya saya punya gambaran. Iya, kalau sekarang memang satu inspektorat wilayah, kita dibagi inspektorat wilayah sekarang Pak 1 sampai 6. Satu inspektorat wilayah itu memang membawahi 5 kantor wilayah, termasuk satker-satker yang ada di bawah kanwil itu. Kita yang melakukan pengawasan, jadi dari lapas, rutan, termasuk kantor imigrasi. Kalau ada BHP juga termasuk kantor wilayah. Salah saya inspektur pemasyarakatan. Dulu enak Pak inspektur pemasyarakatan itu karena pengawas tunggal di pemasyarakatan ya inspektur pemasyarakatan. Baik kasus khusus maupun rutin ya kita. Cuman ya waktu itu tugas ke daerah itu terbatas sekali. Bisa sebulan sekali itu udah hebat itu. Tapi yang banyak perkara-perkara pengaduan dan lain-lain segala macam. Pak Eri, saya ini sudah lama meninggalkan
pemasyarakatan itu sudah tidak terlalu aktif, itu sudah lama ya. Tentang rekapitulasi revitalisasi yang diprogramkan oleh Ibu Dirjen Masyarakatan Ibu Dr. Sri Puguh Budi Tamu itu memang itu suatu hal yang luar biasa itu harusnya, karena pembinaan narapidana berdasarkan pentahapan di undang-undang pemasyarakatan ini memang tidak diatur di situ ya, tidak diatur tentang hukuman pendek, nanti kalau sudah sepertiga pindah ke lapas lain, kalau masih maksimum tinggal di lapas maksimum, kalau dia hukuman tinggi tinggal risiko tinggi dia di lapas super maksimum, kalau dia sudah terjadi penurunan risiko dia dipindahkan ke lapas yang lebih rendah lagi. Akhirnya nanti ini memang tidak diatur Pak tadi, tidak diatur undang-undang. Jadi setelah perkembangan sekarang yang mudah dilihat adalah di NK. Di NK ketika dia dimasukkan ke super maksimum security, itu begitu sudah terlatih, itu ketat bin amat ya. Tapi saya jadi sudah nggak pernah lihat itu bagaimana bentuk pelaksanaannya. Jadi mohon maaf Pak Eri, saya tidak bisa menjawab jelas bagaimana perkembangannya. Sebaiknya mengenai ini nanti ketika mengadakan peninjauan ke Direktorat Jenderal Masyarakatan, tentu akan ada evaluasi pelaksanaan revitalisasi si masyarakat, sejauh mana efektivitasnya dan unit kerja mana saja yang melaksanakan, karena sampai saat ini ada 440 narapidana yang menunggu pidana mati ya, itu 440 orang yang menunggu hukuman mati. Itu tempatnya di mana? Oh, ada di Medan, ada di mana-mana. Di Medan aja mungkin ada sekitar 80-an itu terpidana mati Pak. Jadi terpidana mati itu banyak, dan itu harusnya di lapas yang super maksimum security. Jadi saya kalau menjawab revitalisasi ini, saya tidak tidak pede untuk menjelaskan. Pertama, saya tidak zaman waktu itu saya ikut mengikuti program itu, bagaimana konsep detailnya, dan yang kedua, lalu terapannya seperti apa, evaluasinya seperti apa, itu saya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Kalau ada teman-teman Inspektorat Jenderal nanti kebetulan melakukan kegiatan evaluasi di Ditjen Pas, tolong ditanyakan tentang efektivitas daripada program revitalisasi. Ya, mohon maaf ya Pak Eri ya. Yang kedua Pak Agus, Pak Agung, Pak Agung nggak dijawab, kelihatan Pak Agung. Dari dulu sampai sekarang sama Pak, napi wajib kerja itu semenjak zaman penjara. Itu regulamen penjara itu juga mengatur narapidana wajib kerja, narapidana perempuan tidak boleh bekerja di luar lapas. Tapi prakteknya zaman pemasyarakatan yang lama dulu itu pekerjaan di lapas itu banyak banget. Di Cipinang, LP Cipinang ini dulu ada pabrik tenun itu, mesin jahit singer itu ribuan dulu Pak. Karena Cipinang itu kan sekarang dipecah menjadi lapas narkotika 1 Cipinang, lapas narkotik Cipinang, rutan Cipinang, rutan narkotik. Dulu 1 LP itu 10 hektar kalau nggak salah, berapa hektar dari halte ke halte. Itu luar biasa itu. Lapas Sukamiskin juga punya percetakan. Saya pernah jadi kepala LP Sukamiskin, percetakannya juga menyerap tenaga banyak. Cirebon punya tenun. Tapi tenun Cirebon itu cuma 2 jalur, memanjang melintang. Jadi bikin sarung-sarung model dulu boleh. Tapi tenun yang sekarang itu sudah berlintang-lintang tuh, lintang benangnya itu udah nggak memadai lagi. Jadi sudah hasil produksinya sudah nggak tuh sekarang ya, nggak bisa bersaing lah. Ya. Nah, bekerja di sini ya kita harus bisa mencarikan pekerjaan. Di lapas harus bisa menciptakan pekerjaan supaya napi itu bekerja. Mengapa napi harus bekerja? Karena yang pertama adalah bukan hanya sekedar, tapi membangun, memelihara semangat kerja. Karena setiap orang itu punya semangat kerja. Ketika semangatnya kerja dipendam 6-10 tahun, di dalam kamar hanya sisiran, hanya ngelok-ngelok jenggot. Nanti begitu dia bebas kembali di kampung halaman di sana, tetap aja begitu, kantongnya isinya
sisir. Kita harus bekerja. Ketika bekerja di dalam lapas banyak. Padahal di lapas itu potensinya juga banyak. Di dalam LP itu kebun-kebun juga bisa digarap. Kebun yang mestinya dikerjakan 2 orang bisa kerjakan mungkin 10 orang di situ supaya dia bekerja. Ketika di negara lain, saya ke mana ya, ke Vietnam ya, lihat penjara Vietnam. Begitu pagi tutup semua blok, kunci semua, tapi itu ada di tempat kerjaan masing-masing, segala macam bentuk pekerjaan ada di sana. Yang bekerja di dapur, yang bekerja di mesin jahit, yang bekerja di komputer, yang bekerja segala macam ya. Kita belum bisa melihat. Yang ikut kegiatan itu ada orang-orang yang di permukaan saja nih, yang setiap hari tampil di depan, yang setiap hari tampil di buka kamar, yang setiap hari mau keluar. Itu aja yang aktivitas. Tapi di belakang sana, di kamar-kamar yang di belakang, di blok-blok belakang, apa yang mereka kerjakan kita tidak tahu, petugas juga nggak ngerti. Karena kalau di LP itu ada, seandainya ada orang tidur di kamar dari awal sampai akhir, semenjak 1 Januari dimasuk ke lapas itu, dan dia tidur di kamar terus tiap hari begitu aja, kan nggak tegur, dan itu nggak terdeteksi. Ketika kegiatan pembinaan misalkan isinya 600, ketika sholat zuhur isinya cuma 40, no problem bagi mereka. Harusnya ketika 600, ya 600 itulah berada di dalam masjid. Karena yang Kristen 100, yang 100 bergereja. Tapi kegiatannya itu adalah rata-rata mereka yang ada di permukaan saja, tampil-tampil yang ada di kerja. Terus apa lagi tadi Pak Agus? Pak Agung, kasat kerja, ya, terus asi murah. Saya katakan di awal, asimilasi rumah itu adalah menyimpang dari pakem yang standar. Nama asimilasi itu adalah kegiatan ekstramoral yang dilaksanakan di lapas, pagi keluar, sore balik. Tapi sekarang asimilasi COVID, karena mengurangi overkapasitas dan karena kerumunan dikurangi dengan cara yang sudah separuh dikeluarkan untuk asimilasi, supaya terjadi penularannya tidak di dalam lapas. Karena kalau di lapas terjadi penularan COVID berbahaya. 1 kena COVID, 1000 kena COVID semua. Gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu. Nah, sampai kapan? Harus ada batas waktunya. Bagaimana efeknya atau tidak? Siapa yang melanggar? Berapa orang yang melanggar? Berapa persen yang berhasil? Harus ada evaluasi. Tidak bisa itu kebijakan dilepas begitu saja. Harus ada evaluasi. Ini pertanyaan yang bisa menjawab siapa? Yang bisa menjawab adalah direktorat yang melaksanakan asimilasi rumah. Untuk itu Bapak, kalau Direktorat Jenderal itu baginya ke wilayah berapa ya? Inspektur 2. Ya. Pak Inspekturnya Pak Lili. Ini menjadi beban tugas dari Pak Lili. Banyak hal yang perlu ditanyakan di Inspektorat 2 terkait dengan kinerja Direktorat Jenderal Pasaran. Termasuk bagaimana dengan pembentukan para asesor. Penting sekali asesor, karena penempatan di undang-undang harus berdasarkan pertimbangan asesor. Kalau nanti pertimbangan asesor tidak dibuat, karena asesornya belum ada, asesornya ada tapi belum dilatih. Dan ingat Pak, untuk Undang-Undang 22 ini tidak ada TPP lagi. Jadi Bapak jangan bertanya lagi kepada lapas nanti narapidana dikeluarkan tidak berdasarkan pertimbangan TPP. TPP sudah diatur di Undang-Undang 22. Ya. Dia tidak memenuhi syarat dikeluarkan karena tidak TPP, itu dasar lama. Dasar undang-undangnya sudah tidak ada. Lalu digantikan oleh siapa? Yang berwenang, yang melaksanakan pertimbangan kepada kepala lapas dalam program pembinaan itu wali pemasyarakatan. Sekarang walinya sudah dibentuk atau belum? Kalau belum dibentuk, kapan dibentuknya? Berapa orang wali setiap lapas, setiap LP? Siapa-siapa saja wali itu? Lalu wali itu berapa lagi harus dididik? Karena dasarnya di Undang-Undang Pemasyarakatan ini sebutkan bahwa yang memberikan pertimbangan kepada kalapas dalam hal pembinaan adalah wali masyarakatan. Tapi uraian program pembinaan yang diberikan kepada setiap napi berdasarkan hasil telaah dari Pak Bapas.
Kalau PK Bapasnya sekarang di Sumatera Utara berapa PK Bapas? Ada berapa Bapas Pak ya? 2. 2. Sibulga Bebas Sibulga sama Bapas Medan. Medan. Bebas Bapas Sibulga berapa PK-nya ya? Ada 10 kali. Lebih Pak, ada 25 orang Pak. Ada 25an. 25 orang. Dia harus melayani lapas dan rutan seluruh Sumatera Utara. Jumlahnya berapa? Bapak? Banyak banget. Banyak. Ribuan penghuni. Dan setiap penghuni harus ada pertimbangan masa untuk program pembinaan. PK Bapas dibutuhkan banyak sekali. Baik untuk anak, untuk dewasa, untuk tahanan. Kapan terpenuhinya? Jangan sampai nanti undang-undang ini juga akan menjadi suatu hal yang ya, tercatat di undang-undang tapi tidak terimplementasi bagi apa? Yang penting dia masuk, terdaftar, dikasih makan, pada waktu bebas, dia bebas. Jadi tidak bisa begitu. Ya. Karena di lapas itu orang baik maupun orang tidak baik selama di dalam lapas tetap. Nah, sahabat, penyampaian tadi merupakan bagian pertama yang akan bersambung ke episode berikutnya terkait pembahasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Atas hal tersebut, mohon dukungan dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.